3 tahun yang lalu seorang pria datang ke kolam 9 ketenangan ini. Tepat saat pria itu melompat dan hendak terjun ke dalam kolam ini. Aku mengibaskan ekorku, langsung menghantam pria itu kembali ke tepi. Aku berpikir dalam hati, kalau mau mati, mati saja di tempat lain. Jangan mati di tempatku. Tapi sejak hari itu, orang-orang di sini setiap kali ada perayaan, akan datang ke kolam 9 ketenangan ini untuk memberikan persembahan. Orang-orang di sini memberiku sebuah sebutan. Mereka memanggilku Dewa Ikan Hitam. Wahai Dewa Ikan Hitam yang agung. Kepala desa-desa Xiaoye hari ini mempersembahkan 3 hewan kurban untuk memohon hujan. Di tengah seruan panjang, penduduk desa yang memakai ranting dedalu di kepala mereka bersujud dengan khusyuk ke arah kolam hitam. Orang yang memimpin rambut dan janggutnya sudah putih semua, memegang naskah persembahan. Dewa ikan yang welas asih menyelamatkan orang dari kesulitan. Kami berjanji membangun kuil untuk membalas jasamu. Persembahkan sesajen. Di tengah suara orang-orang yang berdoa, kolam hitam itu tiba-tiba memunculkan sebuah riak, menyebar dari tengah. Para penduduk desa seketika menahan napas. 3 hewan kurban yang baru saja dilempar ke air juga langsung dilahap. Lingkaran riak menyebar. Dalam tatapan penuh harap para penduduk desa, permukaan air kembali tenang. Wajah lelaki tua yang memimpin itu berkedut. Secercah kekecewaan tersembunyi jauh di matanya. Hampir tidak bisa menahannya, dibandingkan dengan keributan di tepi. Aku melayang dengan santai di bawah air. Sejak orang-orang datang ke tepi, aku memperhatikan situasi di darat. Kepala desa itu mengoceh selama setengah jam. Aku hanya mengerti 2 kata. Minta hujan, meminta hujan pada seekor ikan mas. Aku merasa hal ini agak tidak bisa diandalkan. Kura-kura tua pernah berkata, 120 li dari sini ada sebuah kuil Tao, bernama kuil Feixian, membuat pil, meminta obat, meramal. Mereka ahli dalam segalanya, terutama dalam hal meminta hujan. Kenapa para penduduk desa harus mencari yang jauh padahal ada yang dekat? Objek yang mereka sembah, hanyalah seekor ikan yang bosan sampai berputar-putar di dalam air. Dan lagi aku sekarang tidak bisa menurunkan hujan. Memanggil awan dan menurunkan hujan. Setidaknya harus seekor naga banjir yang punya kemampuan ini. Aku seekor ikan mana punya cara seperti itu. Sesajennya sudah kumakan. Sudah terlambat untuk bicara apapun sekarang. Bukankah hanya memanggil awan dan menurunkan hujan? Suruh kura-kura tua meramal dulu hari apa akan turun hujan. Lalu cari cara untuk memberitahu penduduk desa. Masalah ini juga gampang. Aku mengendalikan diri dan perlahan tenggelam ke dasar air. Di dasar air, sebuah kerang perlahan membuka cangkangnya. Di dalam kerang itu ada sebutir mutiara yang bercahaya. Mutiara ini menerangi seluruh sekitar. Aku menggeliatkan tubuhku, dengan saksama mencari sosok kura-kura tua di dasar kolam. Kura-kura tua, kau di mana? Kalau tidak keluar juga, akan kugedor tempurungmu ya. Bukan masalah besar, hanya mau meramal kapan akan turun hujan. Kulihat para penduduk desa itu tidak akan tahan lama lagi. Beberapa dari mereka bahkan ingin meminum seteguk air kolam Jiuyu. Kau ini sebenarnya mendengarkan atau tidak? Saat itu, bebatuan di belakangku tiba-tiba bergeser. Kepala kura-kura tua menjulur ke hadapanku. 1 bab Raja Kera asli dan palsu. Ditambah 1 bab kepala instruktur Lin di kuil Dewa Gunung dalam badai salju. Ditambah lagi 1 bab Nenek Liu memasuki Taman Pemandangan Agung. Kalau tidak usah dibicarakan. Aku mengangguk. Baik. Setelah mendapat jawaban setuju dariku, kura-kura tua mengangguk puas. Seluruh tubuhnya melayang di dalam air. Tempurung putihnya bersinar samar di kedalaman kolam Jiuyu. Cahaya putih melayang, seolah ada api yang menyala di punggungnya. Kura-kura tua tidak terlihat kesakitan. Malah mulutnya berkomat-kamit membacakan mantra, memohon pada dewa dan bertanya pada yang di atas. Hei, apa kalimat selanjutnya? Aku tertegun sejenak lalu berkata, daripada memohon pada dewa, lebih baik menentukan nasib sendiri. Kura-kura tua tertawa terbahak-bahak. Haha, benar sekali kalimat itu. Meminta pada dewa lebih baik tentukan nasib sendiri. Mudah percaya pada ramalan orang lain itu bodoh. Aku pusing mendengar mantra kura-kura tua. Ini adalah cerita yang kuceritakan pada kura-kura tua. Tak kusangka kura-kura tua hanya mengingat sebanyak ini. Terdengar suara yang sangat pelan. Berhasil. Kura-kura tua langsung menarik keempat kakinya ke dalam cangkang. 10 tahun lagi akan hujan. Aku terkejut. Apa? Kura-kura tua berkata, 10 tahun lagi akan turun hujan yang sangat deras. Bahkan separuh hutan di luar kolam 9 hantu ini akan terendam. Aku jadi sedikit pusing. Bukan ini yang aku tanyakan. 10 tahun lagi baru hujan. Bukankah orang-orang itu akan mati kehausan? Kura-kura tua berkata dengan yakin. 10 tahun ya, tetap 10 tahun. Aku tidak mungkin salah hitung. Air tiba-tiba menjadi tenang. Tiba-tiba aku menepuk siripku. Benar, aku ingat kamu pernah bilang, kamu punya garis keturunan kura-kura hitam, secara teori juga bisa membuat hujan. Kura-kura tua perlahan menjulurkan kepalanya. Tuan Muda Lu, menurutmu kenapa suatu tempat tidak akan turun hujan? Dan apakah tidak hujan selama 10 tahun itu normal? Hatiku mencelos. Ada orang yang tidak mengizinkan hujan turun. Salah, mungkin juga ada sesuatu. Perkataan kura-kura tua sudah sangat jelas. Dia tidak berani mengatakannya lebih jelas lagi. Yang bisa mengendalikan cuaca di suatu tempat, setidaknya harus Raja Naga Banjir yang ada di air.
Pantas saja orang-orang ini tidak pergi ke kuil Feisian. Aku melirik tulang di depan kura-kura tua. Mau bagaimana lagi? Siapa suruh kita memakan sesajen orang? Janji yang sudah dibuat harus ditepati meskipun langit runtuh. Menurutmu benar atau tidak? Kura-kura tua itu terkejut lalu memasukkan kepalanya ke dalam cangkang. Suaranya terdengar lirih. Nama dewa ikan hitam ini tidak enak didengar juga tidak terdengar hebat. Bagaimana kalau lupakan saja? Bagaimana kalau aku berikan nama yang lebih bagus untukmu? Manusia biasa paling lama 100 tahun juga akan kembali menjadi debu. Tidak ada gunanya mengambil risiko untuk mereka. Persembahan mereka juga tidak tulus. Padahal 3 tahun yang lalu kamu menyelamatkan orang. Selama 3 tahun ini berapa kali mereka datang? Kali ini pun mereka bukan datang mencarimu. Aku menoleh ke atas. Aku bisa mendengar kekhawatiran dan ketakutan dalam nada suara kura-kura tua itu. Lagi pula ada beberapa hal yang tidak diketahui kura-kura tua itu. Meskipun aku sudah menjadi ikan selama 16 tahun. Tidak peduli seberapa terbiasanya aku dengan tubuh ini. Di benakku teringat jelas bahwa aku adalah manusia. Aku seolah bisa mendengar penduduk desa itu menangis dan berteriak di telingaku. Juga bisa melihat mereka terlantar satu persatu. Sebagian besar dari mereka mati kelaparan di jalan. Baik itu gadis kecil berumur 5 tahun, maupun anak laki-laki kecil berumur 3 tahun. Bahkan mereka akan mengincar sesamanya sendiri. Aku mengibaskan siripku dengan keras. Tidak boleh, apa yang tidak bisa dilakukan siapapun akan kulakukan. Meskipun aku hanyalah seekor ikan. Tekadku sudah bulat, aku dengan cepat berenang ke permukaan air. Kura-kura tua itu merasakan gerakanku yang menjauh. Ia menghela napas panjang. Upacara orang-orang di tepi danau sudah hampir selesai. Wajah sebagian besar dari mereka tampak pucat dan kuyu. Di sudut bibir mereka samar-samar terlihat bekas darah. Bibir mereka sama-sama kering dan pecah-pecah. Dari retakan yang sama juga merembes darah. Setiap kalimat doa dilantunkan bersama darah segar. Entah kenapa suasana hatiku menjadi berat. Aku berenang perlahan mengelilingi danau Jiuyu. Riak air menyebar mengikuti gerakanku. Kemudian aku bergumam dalam hati. Sistem terbuka. Aku langsung melakukan 200 tarikan. Suara sistem terdengar. Tarik. Selamat kepada Tuan karena telah mendapatkan kekuatan gaib memanggil angin dan hujan. Pandanganku menggelap hampir saja aku terjatuh ke dasar air. Suara mekanis di telingaku sudah tidak terdengar jelas lagi. Entah itu ucapan terima kasih atas partisipasinya, ataupun teknik penempaan roh sepertinya sama sekali tidak masuk ke telingaku. Rasa sakit hati yang tak bisa dijelaskan, membuatku susah payah menggunakan sirip untuk menutupi jantungku. 2000 poin penuh. Kenapa harus dapat angka 7? Sistem ini tidak sedang mempermainkanku kan? Aku sangat sakit hati sampai tidak bisa menahannya. Aku berusaha untuk tidak melihat pemberitahuan undian sistem. Selamat kepada Tuan, undian sistem telah selesai. Total mendapatkan 2 set kekuatan gaib 4 jenis. Poin pertumbuhan 892 poin. Begitu suara itu selesai, panel itu muncul dengan sendirinya di hadapanku. Apa-apaan ini? 2 set semuanya tidak cocok dengan rasku. 4 jenis kekuatan gaib, ternyata termasuk juga teknik adaptasi air. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan alasan kenapa aku membutuhkan teknik adaptasi air. Seolah-olah aku bisa hidup jika keluar dari air sekarang. Mengeluh ya mengeluh, tapi pandanganku tetap tertuju pada kekuatan gaib memanggil angin dan hujan. Pikiranku sedikit bergerak, poin yang tersisa berkurang dengan cepat. Aku meningkatkan memanggil angin dan hujan ke tingkat puncak baru berhenti. Entah kenapa, aku punya firasat. Sepertinya setelah poin tahap transformasi mencapai 902, kekuatan silumanku seolah-olah meningkat puluhan kali lipat dalam sekejap. Setiap gerakan dipenuhi dengan kekuatan. Meskipun tidak bisa meningkatkan memanggil angin dan hujan ke tingkat puncak, tingkat tinggi seharusnya sudah cukup. Tepat saat penduduk desa di tepi danau sedang membersihkan lokasi ritual, sebuah suara agung terdengar di telinga setiap orang. Ombak bergelora, awan menggulung di 9 langit, melembabkan bumi pertiwi, memberkati semua makhluk hidup, memanggil angin dan hujan. Setiap penduduk desa menghentikan gerakan mereka saat ini, tanpa sadar melihat ke arah danau model. Sebuah bayangan hitam sedang berputar-putar di dalam air danau. Kekuatan spiritual air yang dahsyat seketika mantaraku selesai. Menggumpal di 9 langit, diiringi oleh suara guntur. Awan gelap dengan cepat menyelimuti 9 wangi. Para penduduk desa menatap langit dengan tatapan kosong. Menyaksikan matahari yang terik tertutup oleh awan gelap. Mereka tidak berani bergerak terlalu banyak. Bahkan tidak berani bernapas dengan kencang. Khawatir hujan ini akan kabur karena ulah mereka. Angin tiba-tiba meniup pucuk-pucuk pohon. Setetes hujan jatuh di dahi kepala desa. Lebih banyak tetesan hujan jatuh di bahu para penduduk desa. Dalam sekejap mereka menari kegirangan. Semakin banyak orang berlutut di tengah hujan lebat. Bersujud ke arah kolam 9 misteri. Aku lelah sampai mengeluarkan gelembung. Kekuatan gaib ini setidaknya menyedot separuh kekuatan iblisku. Melihat para penduduk desa yang memuja dan hujan deras di langit, hatiku merasa sedikit lega. Aku perlahan membuka mulut. Aku sudah menerima persembahan kalian. Tentu saja aku akan membantu kalian. Mundurlah. Meskipun aku sudah berbicara, para penduduk desa masih tidak mau pergi. Mereka melompat-lompat di tengah hujan. Aku hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Aku baru saja menyadari tidak ada setetes pun hujan yang jatuh di atas kolam ini.
Seolah-olah area ini, dan tempat di luar tidak berada di dunia yang sama. Tiba-tiba terdengar suara air di belakangku. Aku menoleh ke belakang. Kepala raksasa kura-kura tua menjulur ke permukaan air kolam. Apa yang terjadi? Sejak aku ingat, kura-kura tua ini tidak pernah meninggalkan dasar kolam. Apa yang bisa mengejutkan kura-kura tua itu? Kura-kura tua melihat hujan di luar dan masih belum puas. Ia menjulurkan lehernya panjang-panjang. Meniru penduduk desa, ia membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan seteguk air hujan. Seteguk lagi dan lagi, air hujan di area belakang ini hampir tidak jatuh ke tanah. Melainkan semua dihisap oleh kura-kura tua. Aku memperhatikannya selama 15 menit. Baru kemudian aku menyenggol kura-kura tua itu. Kura-kura tua itu sama sekali tidak memasukkan kepalanya. Keempat cakarnya terus bergerak mencegahku mendekat. Aku mengirimkan transmisi suara dari jauh. Ku bilang, apa kamu sudah gila? Transmisi suara kura-kura tua terdengar di telingaku. Hahaha, apa kamu iri? Leher kura-kura tua ini panjang. Kamu tahu ini hujan apa? Aku tanpa sadar memutar bola mataku. Ini namanya hujan deras. Kura-kura tua itu tertawa terbahak-bahak lagi. Hujan deras, hahaha. Dasar buta huruf. Sayang sekali kamu tidak punya leher. Coba saja sentuh setetes air hujan maka kamu akan tahu. Aku menjawab dengan kesal. Kenapa kamu tidak membawakan sedikit untukku? Ucap kura-kura tua itu. Kalau bisa kubawa kemari, untuk apa aku memanjangkan leher? Baiklah. Mengingat kamu punya kesempatan tapi tidak bisa menyentuhnya. Kura-kura ini berbaik hati akan memberitahumu. Aku mendekati kura-kura tua itu. Kura-kura tua itu melanjutkan. Ini bukan hujan biasa. Kalau kura-kura tua ini tidak salah lihat, ini adalah ilmu terlarang kuno pemanggil angin dan hujan. Hatiku bergetar. Ilmu terlarang. Kura-kura tua itu mengangguk dan berkata, klan air menurunkan hujan sebagian besar hanya dengan memindahkan air. Memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain. Ritual meminta hujan di kuil Phyrexian sebelumnya juga seperti ini. Mereka membakar dupa untuk melapor kepada langit. Setelah Raja Air menerima persembahan, dia akan menugaskan klan air setempat. Klan air menerima perintahnya, lalu menurunkan hujan di tempat yang memintanya. Disebut meminta hujan padahal sebenarnya hanya seperti membuat laporan. Aku bertanya dengan hati-hati, lalu bagaimana dengan pemanggil angin dan hujan? Kura-kura tua itu mulai bicara. Ilmu seperti ini bukan hanya milik klan air. Semua makhluk hidup di seluruh alam bisa mempelajarinya. Begitu ilmu ini digunakan, ia akan memanggil angin dan hujan di sekitarnya. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin luas jangkauannya. Ilmu ini telah mematahkan dominasi klan air atas hujan langit dan bumi. Jadi di bawah kepungan klan air ilmu ini sudah lama menghilang. Aku benar-benar tidak tahu master dari mana yang melakukannya di sini. Dan dengan murah hati mencampurkan begitu banyak kekuatan spiritual ke dalam hujan ini. Mungkin saja klan air di sungai dan danau di sini, kultivasinya akan 10% lebih cepat daripada klan air di tempat lain. Aku hanya bisa terdiam. Kamu kembali. Aku punya kabar untukmu. Kura-kura tua itu bahkan tidak menoleh. Sedang sibuk. Kesempatan ini tidak datang dua kali. Aku berkata dengan dingin. Aku tahu informasi tentang master itu. Kura-kura tua itu langsung memutar kepalanya dan menjulurkannya ke hadapanku. Aduh Tuan Muda Lu, kenapa Anda tidak bilang dari tadi? Aku bertanya. Menurutmu apakah master itu seorang pemuda gegabah? Kura-kura tua itu menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Ini memanggil angin dan hujan, apa kau paham? Bisa menghindari kejaran klan air. Dan masih berani menggunakan ilmu ini dengan begitu terang-terangan. Ini sama saja dengan menamparkan wajah Raja Naga Jiao. Iblis biasa mana punya keberanian seperti ini? Aku lanjut bertanya. Menurutmu apakah mungkin ada salah paham di sini? Kura-kura tua itu mendengus dingin. Salah paham? Apa salah paham di keluargamu itu seperti menyebar emas dan permata? Kau saja yang tidak bisa merasakannya. Biar ku beritahu, seteguk energi murni ini saja sudah setara dengan 3 hari latihan kerasku. Entah master dari mana yang begitu murah hati. Menyelesaikan masalah mendesak sekaligus menolong semua makhluk. Jadi bagaimana menurutmu? Kalau tidak aku akan minum beberapa teguk air hujan lagi. Aku menelan ludah. Master itu jauh di mata namun dekat di hadapanmu. Kura-kura tua itu mendekatkan kepalanya. Jangan-jangan kau membicarakan dirimu sendiri. Aku menganggukkan kepala. Kura-kura tua itu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, jangan bercanda. Mana mungkin aku tidak tahu kekuatan iblismu yang dangkal itu. Kerang itu saja bisa membuatmu tidak bisa mengurus diri sendiri. Jangankan bicara kamu bisa atau tidak. Bahkan jika kamu bisa menggunakannya, jangkauannya belum tentu sebesar kolam ini. Ekspresiku tidak berubah sedikit pun. Kura-kura tua itu diam-diam menarik kembali kepalanya. Benar-benar kamu. Aku mengangguk. Benar. Kura-kura tua itu berekspresi serius. Aku tidak percaya, kecuali kamu membuktikan kekuatan iblismu cukup. Aku bertanya, bagaimana cara membuktikannya? Kura-kura tua itu berkata padaku, hantam tempurungku sekuat tenaga, ku pasti akan tahu. Kura-kura tua itu belum selesai bicara. Sebuah kekuatan dahsyat menghantam punggungnya, bagaikan bintang-bintang yang jatuh dari langit. Saat itu dia bahkan melihat seluruh langit penuh cahaya. Kura-kura tua itu membuka mata dan melihatku. Dia menggelengkan kepalanya yang pusing. Lu Chenzu, kamu membuat masalah. Kekuatan iblis ini menyebar keluar dari pusat ini. Semakin keluar kekuatan iblisnya semakin lemah. Jadi klan air kemungkinan besar akan segera menemukan tempat ini.
Dari hujan ini setidaknya bisa dipastikan. Ini adalah rencana tingkat Raja Jiaolong. Paling lama tak lama lagi mereka akan tahu apa yang terjadi. Paling lama masih ada 2 jam lagi. Para klan air itu akan tiba. Kura-kura tua itu tiba-tiba merasa kakinya lemas. Setiap kata dari perkataan ini bisa dia pikirkan. Tapi jika dirangkai membuatnya merasa sangat takut. Wajahku sedikit berubah. Di tengah keraguan, kerang yang membawa mutiara terang itu berenang ke hadapan kura-kura tua dan aku. Seiring dia menyemburkan air di depannya, suara yang jernih terdengar. Tidak tahu siapa yang telah menyusahkan kolam Jiuyu. Kenapa tidak maju biar aku kenal denganmu? Hidup tenang-tenang saja tidak mau. Sebenarnya mau apa? Kalau mau mati cepatlah mati. Kura-kura tua tiba-tiba bicara. Kerang apa yang kau katakan? Siluman kerang berkata dengan kesal. Bicara apa? Apa kau tidak mengerti bahasa siluman? Aku sudah susah payah menerangi dasar air untuk kalian. Kalian malah mau mencelakaiku. Kalau bukan karena kalian membagi energi spiritual di dasar air, aku tidak akan gagal berubah wujud. Sekarang bagus sekali. Bisa-bisa nyawaku melayang di sini. Kura-kura tua meluncur maju beberapa langkah. Kerang jangan bicara lagi. Lu Chenzu juga tidak sengaja. Siluman kerang menyahut dengan kesal. Lu Chenzu sialan apa? Siluman ikan ya tetap siluman ikan. Seumur hidup akan jadi siluman ikan. Bagaimana kau tahu dia tidak sengaja? Nanti dia akan menerima persembahan dan menjadi dewa atau abadi. Dia akan mengajakmu juga. Kau masih saja menjilatnya. Setiap hari bilang punya garis keturunan Xuanwu. Mana buktinya? Hanya seekor kura-kura bangka entah dari mana. Masih menganggap dirinya hebat. Kepingan tempurung kura-kura tua mulai memancarkan cahaya. Tempurung yang biasanya tersembunyi di balik lapisan penyamaran hampir terbakar api. Kesadaran spiritual kerang melintas. Aku dengan ringan menghalangi di depan kura-kura tua. Berusaha keras menahan amarahku. Berkata pada kerang, kalau tidak aku akan hancurkan cangkangmu. Kerang maju sedikit. Dengan santai membuka cangkangnya. Siluman ikan kecil besar sekali mulutmu. Sini-sini hantam ke sini. Aku ingin lihat apa kau bisa membunuhku. Ikan sampah kura-kura tua bangka bintang sial. Aku bersusah payah mengendalikan emosiku. Kekuatan siluman di tubuhku mendidih menjadi satu. Kura-kura tua menghalangiku. Satu cakarnya menarikku dengan erat. Tidak sepadan. Mungkin dia benar. Seolah dalam sekejap kura-kura tua menua ratusan tahun. Nada bicaranya terdengar begitu sendu. Bagaimanapun juga, kita semua sudah bersama di sini selama ratusan tahun. Hidup bersama siang dan malam selama ratusan tahun. Kerang itu membelah aliran air dan dengan paksa menerobos ke depan kura-kura tua. Aduh bikin kesal saja. Benar-benar tidak tahu diri. Nyah kau, bawa kura-kura bangka ini pergi bersamamu. Jika ada setetes darah pun yang jatuh dari atas. Bahkan jika kalian mati, aku tetap akan menguliti kalian. Kura-kura bangka keturunan Xuanwu omong kosong. Siluman ikan sampah yang berlaga seperti manusia. Segumpal hawa keruh menggantung di hatiku. Di mataku wujud kerang itu benar-benar terdistorsi. Seperti seekor kodok bodoh yang tidak berhenti mengoceh. Aku tiba-tiba mendorong kura-kura tua. Tubuh besar kura-kura tua baru saja merasakan ada yang tidak beres. Aku sudah menghilang dari tempatku semula. Kerang yang terus berteriak itu tiba-tiba terdiam. Segumpal aliran air menghantam cangkangnya dengan keras dari samping. Aliran air yang dahsyat itu seolah tak ada habisnya. Sialan kalau aku tidak menghancurkan cangkang kerangmu. Hati Dao Tuan muda ini bisa goyah. Belum selesai bicara, terdengar suara retakan di dasar kolam. Tubuh kerang itu jatuh dengan keras ke dasar. Dampak yang kuat membuat bebatuan di sekitarnya berhamburan. Mutiara terang yang sangat dibanggakannya itu menggelinding dan berhenti di bawahku. Sementara dia tidak bergerak lagi. Pada saat yang sama sekelompok orang sedang mendekati kolam 9 hantu. Jumlah mereka sekitar 7 atau 8 orang. Pakaian mereka berbeda-beda. Di tengah-tengah ada seorang tuan muda yang agung. Dia duduk di atas tandu yang digotong oleh 2 orang. Cincin giok yang tergantung di pinggangnya diukir berbentuk naga jiao. Saat bergoyang benda itu sesekali saling berbenturan. Mengeluarkan suara denting. Seperti 2 ekor naga jiao yang hidup. Kura-kura tua menatapku dengan tercengang. Aku merasakan tatapan kura-kura tua. Ku menoleh. Tenang saja dia tidak mati. Aku tahu batasanku. Kura-kura tua mengangguk. Bagaimanapun juga kita sudah bertetangga ratusan tahun. Kau tahu mulutnya itu memang tidak kenal ampun. Aku berkata dengan tenang. Tidak kenal ampun itu urusannya. Aku tidak bisa berkomentar. Mengampuninya atau tidak itu urusanku. Aku harus mengikuti kata hatiku. Kura-kura tua kau tetaplah di dasar kolam. Aku akan pergi melihat seperti apa istana naga banjir itu. Sampai membuat kalian semua ketakutan seperti ini. Kura-kura tua buru-buru berkata, Ana bisa begitu. Bagaimanapun juga aku harus pergi bersamamu. Lagi pula aku ini siluman dengan kekuatan yang cukup besar. Dan pertahananku juga cukup tinggi. Ucapan kura-kura tua agak tidak jelas. Aku menggelengkan kepala. Aku bisa melihat setelah menyebut istana naga banjir. Kaki kura-kura tua mulai gemetaran. Aku juga mengerti kura-kura tua tulus ingin pergi bersamaku. Pengecut dan berani memang tidak bertentangan. Kau jaga saja kerang itu. Aku hanya pergi melihat-lihat. Kalau ada yang tidak beres aku akan langsung kembali. Nanti kita hadapi mereka bersama-sama. Untuk kali ini dengarkan aku saja ya. Aku memotong perkataan kura-kura tua.
Dalam sekejap aku menghilang sepenuhnya. Permukaan air tenang seperti biasanya. Aku tahu jelas seberapa dalam pandangan dari luar bisa melihat. Saat ini aku bersembunyi di kedalaman ini. Tepat di mana aku bisa melihat keluar. Sementara dari luar tidak bisa melihatku. Tidak lama setelah aku muncul ke permukaan, aku merasa diriku telah ditemukan. Di tepi danau duduk seorang tuan muda bangsawan yang tampak lemah lembut. Dia menatap posisiku dengan senyum tipis. Aku merasa sedikit gelisah. Tuan muda bangsawan itu tersenyum tipis. Tidak terlihat dia melakukan gerakan apapun. Seorang pelayan di belakangnya tiba-tiba berjalan ke tepi air. Hei siluman ikan kecil. Tuan muda kami Yunlang mengundangmu naik untuk bicara. Karena sudah ketahuan, tidak ada lagi yang perlu ditutupi. Dalam beberapa napas aku sudah muncul ke permukaan. Yunlang tidak langsung menatapku, melainkan menatap pelayannya terlebih dahulu. Xiao Liwer, sepertinya terakhir kali aku tidak menjelaskannya dengan jelas. Kali ini aku akan mengatakannya lagi. Kamu harus mengingatnya baik-baik ya. Saat memanggil siluman lain yang belum berubah wujud, jangan sekali-kali menambahkan kata lain di depannya. Kalau memang harus ditambahkan, tambahkan saja kata besar. Jangan katakan kecil. Apa penjelasanku sudah jelas? Suara Yunlang terdengar lembut. Pelayan itu menjulurkan lidahnya, lalu menekuk lutut sedikit ke arahku sebagai tanda hormat. Tuan siluman ikan besar, mohon maafkan kelancangan ucapan Liwer. Aku mengangguk sedikit. Barulah pelayan itu bangkit. Yunlang berdiri dan berkata, namaku Yunlang. Akulah yang tidak mendidik pelayanku dengan baik. Aku sungguh minta maaf. Boleh ku tahu bagaimana aku harus memanggil tuan siluman ikan besar? Aku menjawab, tidak masalah. Aku Lu Chenzu. Begitu Yunlang berdiri dan berbicara, hatiku bergejolak hebat. Suara yang lembut, ini hampir menjadi ciri khas kaum air. Postur tubuh yang ramping juga merupakan ciri khas kaum air. Sangat jarang ada kaum air yang melatih fisik mereka, hingga mengubah bentuk tubuh mereka. Yang terpenting, saat Yunlang berdiri, ada energi spiritual air yang melayang perlahan, membuat liontin giok naga air di pinggangnya bergemerincing. Aku tidak mengerti soal giok, tapi sekali lihat saja aku tahu liontin giok itu istimewa. Identitas pria itu nyaris terungkap. Naga air, ujar Yunlang. Tuan muda Lu, arak laut. Aku benar-benar tidak pandai berdiri lama. Hanya bisa duduk untuk berbicara denganmu. Kami di sana menyadari beberapa jam yang lalu. Di sini turun hujan lebat. Namun hujan lebat ini sangat tidak biasa. Aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya. Aku sama sekali tidak berpikir untuk menyangkalnya. Tahu, Yunlang angkat bicara. Kalau begitu kamu pasti hanya tahu sebagian saja. Kebetulan aku sedikit meneliti tentang ini. Jadi akan kubagikan sedikit kepada Tuan Muda Lu. Hujan ini bukan hujan biasa. Di dalamnya terkandung sebuah ilmu sihir kuno. Disebut memanggil angin dan hujan. Tuan Muda Lu, kamu tidak sempat merasakannya. Kalau tidak, minum sedikit air hujannya bisa meningkatkan kultivasimu. Dan juga, ilmu sihir semacam ini tidak terpengaruh uhuk-uhuk. Pokoknya ilmu sihir ini sangat hebat. Tuan Muda Lu kenapa? Pendengar Yunlang berbicara panjang lebar. Aku hampir ingin menenggelamkan diri ke dasar air. Orang atau naga ini sebenarnya tahu situasinya atau tidak? Apakah ini ujian atau dia memang tidak tahu? Aku berpikir sejenak lalu berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tuan Muda Yun benar, aku hanya teringat guruku beberapa hari yang lalu bilang cuacanya terlalu kering. Dan ingin menurunkan hujan. Mungkin itu perbuatannya. Suara Yunlang terdengar memanjang. Dengan sedikit nada kesedihan, guru, Tuan Muda Lu bercanda. Ilmu sihir ini sudah hilang setidaknya selama ribuan tahun. Kalau ada orang yang bisa melakukannya, aku, Yunlang, akan langsung berguru padanya di tempat. Aku sangat ingin melihat ilmu sihir yang ajaib ini. Ilmu memanggil angin dan hujan ini sebenarnya tidak lengkap. Hanya sebagian saja. Aku tidak tahu bagaimana jadinya jika digunakan secara utuh. Seketika mata Yunlang terbelalak. Siluman ikan di matanya tiba-tiba menegakkan tubuhnya. Ombak bergelora dengan dahsyat. Awan bergulung di 9 langit. Membasahi bumi pertiwi. Memberkati semua makhluk hidup. Memanggil angin dan hujan. Mantra yang sama untuk kedua kalinya menggema di kolam 9 jurang. Suara terakhir yang sama seolah datang dari 9 langit. Langit pun dengan cepat menjadi gelap. Guntur yang dahsyat merobek tirai awan gelap. Setetes air hujan jatuh di bahu Yunlang.